Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kata lima rahmatullah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita ucapkan, kita haturkan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul kiamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kata lima rahmatullah, mari seperti biasa kita buka Al-Quran kita sama-sama tilawah. Sebelum kita kaji, silakan dibuka surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 41. Surat ke-22 ayat 41. Surat 22 ayat 41. Yang belum pegang Quran silakan dipegang, diambil. Surat 22 ayat 41. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Barakallahu fikum jami'an. Kata lima rahmatullah, ayat ini kita akan kaji berkaitan dengan di mana kita hari ini berada di bulan Agustus. Bulan Agustus tanggal 17 sebentar lagi, dan itu adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka malam hari ini kita akan coba mengkaji satu firman Allah yang berbicara tentang bagaimana mestinya kita mengisi kemerdekaan. Jadi jangan kira Al-Quran tidak bicara tentang merdeka. Bagaimana mestinya kita sebagai bangsa Indonesia
mengisi kemerdekaan, atau bagaimana kita mesti mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Ya, sesuai dengan pandangan Al-Quran maupun Sunnah tentu sekali. Nah, ayat tadi yang kita baca tadi itu secara detail Allah menceritakan bagaimana mestinya satu bangsa ya mengisi kemerdekaan dan mensyukuri kepemimpinannya. Karena memang dari ayat ini Allah bercerita, nanti di tafsir Ibnu Katsir disebutkan tentang kepemimpinan. Jadi kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, ayat ini nanti bercerita tentang kepemimpinan dan yang dipimpin. Kita lihat terjemahannya secara global. Alladzina immakkannahum fil ardi. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukannya di muka bumi. Jadi kata teguhkan di muka bumi ini akan kita kaji. Apa maknanya menurut pandangan ulama? Di mana mereka mestinya adalah orang-orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, aqamus shalah wa atawuz zakah, lalu wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mencegah dari perbuatan yang mungkar dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Lalu Allah katakan walillahi 'aqibatul umur, dan hanya kepada Allah lah kembalinya semua urusan, segala urusan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Hatim. Abu Hatim meriwayatkan dari Utsman bin Affan, di mana beliau mengatakan ketika ayat ini turun, nazalat al-ayah, ayat ini turun, yaitu alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Lalu beliau katakan fa ukhrijna min diyarina bighairi haqqin. Tiba-tiba saja kami dikeluarkan, diusir dari negara kami tanpa alasan yang jelas. Dulu kita dijajah itu dalam rangka apa? Jadi ada hubungannya. Dulu kita dijajah, bahkan mungkin ada yang diusir dari negara Indonesia. Bahkan pemimpin-pemimpin itu diasingkan. Para pemimpin-pemimpin kita diasingkan. Supaya apa? Supaya tidak bisa berbuat di negaranya. Supaya tidak bisa membuat kekuatan. Nah, di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ketika ayat ini turun, lalu tiba-tiba saja kami diusir. Kata Hatim yang meriwayatkan dari Utsman. Dan kami diusir tanpa jelas, tanpa ya bighairi haqqin, tanpa alasan yang jelas. Illa an qulna, kecuali kami katakan Rabbunallahu tsumma mukkinna fil ardi. Kecuali kami ketika kami menyatakan bahwa Rabb kami adalah Allah. Nah, dulu dalam penjajahan itu kan tidak, orang mau beribadah itu sangat sulit. Bahkan mungkin diancam. Ya. Maka ayat ini menceritakan tentang hal itu, di mana dulu pernah juga terjadi orang-orang tidak diberikan kebebasan dalam beribadah, tidak diberikan kebebasan dalam ya menjalankan kehidupannya. Nah, diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir. Summa mukkinna fil ardh, kemudian kami diteguhkan, dikuatkan di muka bumi ini.
Ya. Nanti kata kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini. Ya, ini artinya apa? Sebuah kemerdekaan. Ketika orang kuat, maka dia berjaya, dia berkuasa. Maka beliau katakan summa mukinna fil ardi, kami diteguhkan oleh Allah di muka bumi ini, diberikan kekuatan. Fa aqamna shalah wa atayna zakah, sehingga kami bisa menegakkan salat dengan baik dan benar. Ya. Lalu kami bisa mengeluarkan zakat, dan kami bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dan ini adalah sebuah kebebasan, sebuah kemerdekaan. Tapi coba kita lihat, ketika kita belum merdeka, apa yang terjadi? Orang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Mau ibadah, mau sholat pun harus sembunyi-sembunyi. Apalagi mau menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Hari ini saja orang yang tegas menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar masih juga dicurigai. Jadi sebenarnya kita sudah merdeka atau belum? Itu pertanyaannya. Karena kalau kita masih ditahan, masih juga dicurigai ketika menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, ini masalah. Berarti kita belum merdeka. Walillahi akibatul umur. Yang akhirnya kita harus berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kembali semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti ketika kita meraih kemerdekaan ini bukan semata-mata karena kekuatan kita. Ternyata apa? Kemerdekaan ini bukan hadiah, tapi hasil sebuah perjuangan. Perjuangan para syuhada kita, perjuangan para pahlawan kita. Ya. Jadi bukan hadiah. Maka bersyukurlah kita hari ini telah diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disebutkan juga dalam tafsir Ibnu Katsir tentang di mana Umar bin Abdul Aziz itu pernah berpidato, berkhutbah. Ya, berkhutbah, dan beliau membacakan ayat ini. Wa yaqul, kata Umar bin Abdul Aziz, dia berkhutbah, dan di saat itu dia berkuasa. Berkhutbah di hadapan di hadapan rakyatnya. Dia katakan, yaqul alladzina immakkannahum fil ardi, ila akhir ayat, sampai akhir ayat itu dia baca di hadapan rakyatnya. Dia berkhutbah. Nah, apa kata beliau? Ini ayat laisat 'alal wali wahdah. Ayat ini, ayat 41 dari surat Al-Hajj ini, kata beliau, ini ayat bukan hanya untuk seorang pemimpin saja. Ya, bukan untuk seorang pemimpin saja, walakinnaha 'alal wali wal maula alaih. Tetapi ayat ini Allah turunkan untuk seorang pemimpin dan orang yang dipimpinnya. Ya, nah ini. Sehingga beliau katakan juga di dalam khutbahnya bahwa maukah kalian aku tunjukkan, aku sampaikan kepada kalian bahwasanya di mana seorang pemimpin itu punya kewajiban terhadap rakyatnya, dan begitu juga rakyat punya hak dan kewajiban juga kepada pemimpinnya. Jadi seorang pemimpin juga ada hak dan kewajibannya, ya, kepada rakyatnya, dan begitu juga rakyat juga ada kewajiban dan haknya kepada pemimpinnya. Dan itu beliau sampaikan dalam khutbahnya. Nah, kalau kita mungkin hari ini tidak pakai khutbah, tapi dalam sebuah forum, dalam sebuah pernyataan, dalam sebuah pertemuan dia sampaikan itu untuk menyampaikan kepada rakyatnya bahwa ayat ini bukan hanya untuk pemimpin saja, tetapi untuk pemimpin dan untuk rakyat yang dipimpinnya. Nah, jadi kalau ada hari ini orang berbicara hanya
merasa sebagai pemimpin dan dunia, semaunya dalam memimpin sehingga hak-hak rakyatnya pun diabaikan. Ini bukan itu dimaksud kemerdekaan. Jadi dia harus merdeka, pemimpin dia harus merdeka dan rakyat pun harus merdeka. Baik, kata Imam rahimakumullah, jadi kalimat immakkannahum fil ard dalam ayat tadi, kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, itu artinya apa? Berarti suatu bentuk kemerdekaan. Ketika Allah katakan immakkannahum fil ard di muka bumi, di bangsa, ya mungkin sebuah negara. Itu artinya apa? Satu bentuk kemerdekaan dari sebuah penjajahan. Jadi tidak boleh, kita harus merdeka. Maka penjajahan itu tidak sesuai dengan hak, ya. Penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi dalam bentuk apapun. Dia nggak boleh ada. Ya. Nah, maka ayat ini bisa berarti satu bentuk kemerdekaan dari penjajahan, bisa juga dalam konteks kepemimpinan. Kalau bangsa kita, konteks kepemimpinan itu kan ada dari nasional, pimpinan nasional sampai nanti tingkat paling bawah. Ya, kalau kita bicara kepemimpinan di bangsa dan negara kita yang kita cinta ini, ada pemimpin nasional, ada sekupnya daerah, ya, atau yang lebih sempit lagi menjadi pemimpin dalam sebuah perusahaan, ya pemimpin juga. Nah, oleh karenanya kata Imam rahimahullah, kalau kita lihat ayat tadi, maka sedikitnya ada 4 strategi, ya, yang harus dilaksanakan dalam mengisi kemerdekaan ini. Hari ini kita merdeka, alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat Indonesia ini merdeka pada tanggal berapa? 17 Agustus kan? Tepatnya di hari Jumat, bulannya bulan Ramadan, ya? Dan itu bertepatan dengan 17 Agustus 1445. Bayangkan, hari Jumat, ya, bulan Ramadan. Jadi orang Islam itu merdeka, Indonesia itu merdeka bulan Ramadan, bertepatan dengan 17 Agustus, ya, Indonesia diproklamasikan kemerdekaan. Dan kalau kita hubungkan dengan ayat tadi, salah satu cara mengisi kemerdekaan itu ada apa? Aqamus shalah. Lihat, sholat berapa kali sehari semalam? 5 kali. Berapa rakaat? Kalau kita hitung 17 rakaat. Ya, 17 rakaat. Itu paling minim lah sholat kita 17 rakaat, ya. Dan itu kalau kita hubungkan dengan ayat tadi, mengisi kemerdekaan itu, strategi cara mengisi kemerdekaan itu apa? Pertama, aqamus shalah. Ayat tadi mengatakan apa? Wa aqamus shalah. Apa hubungannya sholat dan kemerdekaan? Coba kita lihat. Jadi dalam rangka mengisi kemerdekaan ini, akhwah fillah, sholat ini penting. Mendirikan sholat dalam rangka apa? Membangun moralitas dan akhlakul karimah. Ada hubungannya kalau kita bicara sholat. Karena bangsa yang besar ini ya harus dibangun di atas apa? Moral, moralitas dan akhlakul karimah. Dan itu bisa didapat dari sholat. Karena sebuah bangsa atau institusi apapun namanya, ya, itu bisa langgeng, ya, ketika memiliki moralitas.
ya, atau bahasa sekarang ketika mereka memiliki kredibilitas yang tinggi, ada moral, ada kredibilitas yang tinggi. Itu. Nah, seorang penyair, ya, seorang penyair dari Mesir itu pernah beliau mengatakan, bernama Syauqi. Beliau mengatakan apa? Sesungguhnya, kata beliau, eksistensi satu bangsa itu sangat ditentukan oleh moralitas dan akhlakul karimah. Jadi kita lihat hari ini, gimana moral bangsa ini? Apa semakin baik atau semakin rusak? Semakin hancur. Kita lihat dari pemimpinnya sampai rakyatnya. Ya, ini kata beliau, eksistensi sebuah negara, sebuah bangsa itu sangat ditentukan oleh moralitas dan akhlakul karimah. Artinya apa? Harus dimiliki oleh pemimpin dan yang dipimpinnya. Kan tadi saya katakan, Umar bin Abdul Aziz dalam khutbahnya mengatakan apa? Ayat ini bukan hanya untuk pemimpin saja, tetapi yang dipimpinnya juga. Berarti apa? Ketika kita bicara moral, akhlak, ya dari pemimpin sampai rakyatnya harus bermoral. Nah, kalau rakyatnya yang dipaksakan harus bermoral, sementara pemimpinnya tidak punya moral dan akhlak, ya hancurlah. Iya, nggak bisa. Kata Imam rahimahumullah. Maka beliau katakan moralitas itu menjadi panglima. Moralitas itu menjadi panglima. Sehingga apa? Ketika moralitas menjadi panglima, maka bangsa dan negara itu akan menjadi jaya. Bangsa dan negara itu akan menjadi jaya. Tapi sebaliknya, ketika moralitas akhlakul karimah itu merosot, rendah, apa kata beliau? Maka tunggulah kehancuran bangsa dan negara itu. Benar sekali kan? Sekali. Jadi berbangsa bernegara itu juga dibicarakan dalam Al-Quran. Bagaimana seorang pemimpin, bagaimana rakyat, ya, bicara dalam Al-Quran. Nah, kita juga jangan cuma rakyat aja yang dipaksakan, gitu kan? Sementara mereka yang jadi pemimpin juga, ya, jauh dari moral akhlak yang dibenarkan. Nah, yang kata lima rahmatullah. Jadi pertama, kalau kita lihat ayat tadi, strategi yang harus dilaksanakan dalam rangka mengisi kemerdekaan satu bangsa, satu negara itu adalah, ya, ada 4. Pertama, atau mungkin seorang pemimpin melaksanakan kepemimpinannya, amanah kepemimpinannya, pertama adalah iqamatus shalah, menegakkan salat. Maka kunci membangun moralitas itu ada pada sholat, ya, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita lihat ayatnya jelas. Apa kata Allah? Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un. Ini moral. Ya, kata Allah, Muhammad, bacalah apa yang telah kuwahyukan kepadamu, itu Quran. Lalu apa? Setelah kau baca, kau pelajari, kau kaji, artinya apa? Anda sudah punya ilmu. Maka apapun ibadah yang harus kita lakukan harus pakai ilmu. Lalu apa perintah Allah? Wa aqimis shalah, tegakkan, dirikan salat. Kenapa? Karena salat ini akan bisa membangun moralitas, akan bisa membuat orang yang tadi tidak baik jadi baik. Ya, karena salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini kan moral, akhlak.
Lalu gimana? Ada orang sholat hari ini tapi moralnya hancur. Ya, ya sholat, tapi moralnya nggak mencontohkan moral yang baik. Yang masalah orangnya atau sholatnya? Nah, itu pertanyaan kan? Bisa jadi dia tidak iqamatis shalah. Bisa jadi dia hanya sekedar mengerjakan sholat. Karena ada beda. Menegakkan, mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat itu beda. Maka di dalam Al-Quran tidak pernah kita nemukan ayat bilang kerjakan sholat. Enggak. Yang ada tegakkan, dirikan sholat. Itu maknanya berbeda. Maka orang yang menegakkan sholat itu pasti moralnya berubah jadi baik. Itu orang menegakkan sholat. Kenapa? Karena sholat yang ditegakkan itu dasarnya ilmu. Ya sholat pakai ilmu, bukan pakai ikut-ikutan. Maka ayat tadi belum bicara tentang sholat, Allah mulai dengan belajar ilmu. Ya, jadi ya khafillah, maka sholat ini menjadi kunci membangun ya sebuah moral, ya membangun moral dan seterusnya. Maka ayatnya jelas, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, kalau kita bicara sholat, begitu juga ketaatan sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Sholat itu juga Rasulullah katakan mi'rajul mu'min. Sholat itu apa? Jalinan langsung seorang hamba dengan Rabbnya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang sholatnya benar, maka bukti dia sholatnya benar itu akan dibuktikan setelah sholat. Baru bisa dibuktikan. Jadi gimana? Setelah dia sholat seperti apa orangnya? Apakah dia semakin baik atau semakin hancur? Nah, maka ketika dalam sholat dia bisa berkomunikasi dengan Allah, karena dia sholat itu mi'rajul mu'min. Ya, jalinan langsung, komunikasi langsung seorang mukmin dengan hambanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah sholat pun dia akan tetap merasa dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tertegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Ayat khafillah ini maka pertama adalah mengisi kemerdekaan ini dengan iqamatus shalah. Dan apa pesan dari sholat itu? Adalah moralitas, akhlakul karimah. Siapa yang harus menegakkan? Pemimpin seorang presiden sampai rakyatnya. Jadi jangan juga kita paksakan pemimpin yang harus tegak moralnya ya. Tapi kita sebagai rakyat juga harus memiliki moral dan akhlak itu. Nah, kalau kita bicara sholat juga, seperti sering kita sampaikan, ternyata sholat ini juga menjadi barometer sukses dan tidaknya seorang. Ya, jadi sholat ini sangat penting karena dia menjadi barometer sukses dan tidaknya seseorang di akhirat kelak. Nah, itu sholat. Sebagaimana hadis juga Al-Hakim bahwa barometer sukses dan tidaknya seorang kelak ketika dia kembali kepada Allah adalah sholat. Maka apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Kalau sholatnya baik, maka baiklah semua amalnya. Kalau sholatnya tidak baik, rusaklah semua amalnya. Selesai. Karena itu sholat menentukan. Dan kita lihat juga dalam hadis di mana Rasulullah sebelum wafatnya Rasulullah apa wasiat Rasulullah terakhir? Wasiat Rasulullah terakhir adalah buat umatnya adalah jangan sampai tinggalkan sholat. Ini penting. Hari ini kita merayakan kemerdekaan tapi sampai tinggalkan sholat, walaiyazubillah min dzalik. Gimana? Padahal sholat itu penting. Kita merayakan kemerdekaan, luar biasa hari ini kita. Tapi nggak mendidik juga kadang-kadang. Apalagi sampai kita bikin acara untuk meriahkan kemerdekaan sampai tinggalkan sholat, walaiyazubillah min dzalik. Jangan sampai.
Ya, ini wasiat terakhir Rasulullah kepada umatnya adalah jangan pernah tinggalkan sholat sesibuk apapun Anda. Nah, kalau bagaimana kalau dari pimpinannya aja ninggalin sholat, gimana rakyatnya? Nah, maka mari ya kita yang ya di bawah begini yang tegakkanlah sholat dan berjamaah, ya, karena ini sholat jamaah itu cerminan syiar dari agama dan kekuatan umat. Jadi sholat itu cerminan. Sholat yang kita tegakkan dengan berjamaah setiap waktu itu cermin dari kekuatan umat sebenarnya. Itu ada, ya, ada cerminan dari syiar dan kekuatan umat Islam. Nah, kalau masjid ini udah sepi, waliyazubillah, dia bangun masjid megah tapi sepi dia sholat berjamaah, ya umat Islam tidak akan kuat. Maka Islam ini akan jaya kalau subuhnya sudah seperti Jumatan, kan gitu? Kalau subuhnya kayak Jumatan, udah takut orang luar sana. Nah, yang kata lima rahmatullah, kita kembali kepada sholat tadi. Jadi ketika sholat ini dikerjakan dengan berkualitas, ya. Jadi sholat kita mesti berkualitas. Caranya gimana? Sholatlah ibadah dengan ilmu supaya dia berkualitas. Karena sholat yang berkualitas inilah yang akan memberikan pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau sholat kita tidak berkualitas, maka mimpi kita. Nah, kata lima rahmatullah. Pertama. Yang kedua, ada waktu sempit. Kita lanjut yang kedua. Mengisi kemerdekaan yang kedua dengan apa? Ita'uz zakah. Ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Apa fungsi zakat ini dalam negara dan bangsa? Zakat itu adalah sebagai apa? Berfungsi sebagai upaya untuk mengerem hawa nafsu atau nafsu bakhil dalam diri kita seseorang. Jadi adanya zakat, perintah zakat itu sebenarnya sebagai apa? Upaya untuk mengerem nafsu bakhil kita. Karena ya kecenderungan orang itu cinta kepada apa? Terhadap dunia. Kecenderungan orang itu cinta dengan dunia. Semua kecenderungan. Ya, maka Allah perintahkan zakat supaya apa? Supaya kita bisa mengerem dari bakhil, supaya jangan terlalu cinta bahwa apa yang kita miliki itu ya ada hak orang lain di sana. Jangan terlalu cintalah dengan dunia itu. Karena di sana ada hak orang fakir, miskin dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu maka zakat itu simbol. Zakat itu menjadi simbol sebagai simbol kepedulian seseorang kepada sesama, kepedulian sosial. Sering dibahasakan kita tidak cukup hanya soleh secara pribadi, tapi kita juga harus soleh secara sosial. Ya, jadi zakat itu menunjukkan itu kesolehan sosial. Nah, dalam konteks bernegara, dalam konteks berbangsa, ya, ini diwujudkan dalam apa? Dalam kepedulian sosial yang diwujudkan dalam apa? Dalam bentuk kebijakan. Jadi kalau kita lihat zakat di dalam konteks berbangsa dan bernegara, ini ada sebuah kepedulian sosial yang mana dia harus diwujudkan dalam apa? Dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Jadi kebijakan-kebijakan itu harus pro rakyat. Program-program itu harus berorientasi kepada kemaslahatan atau kemaslahatan umat secara keseluruhan. Ini konteks zakat. Karena tadi zakat itu kepedulian. Maka apa? Seorang pemimpin terus peduli sama rakyatnya. Dia harus berpikir tentang rakyatnya. Ya, dia bukan berpikir hanya untuk diri dan kelompoknya. Tapi ketika dia sudah diangkat sebagai pemimpin, maka pertama sekali yang dipikirkan rakyatnya. Jadi itu simbol zakat. Harus ada kepedulian sosial. Ya, bukan untuk apa? Kelompok dan golongannya. Tapi yang kita rasakan hari ini seperti apa?
Ya. Seperti apa yang kita rasakan hari ini? Orang banyak berpikir kelompok dan golongannya, rakyatnya nomor 100. Ya, nah, ini konteks zakat. Karena zakat itu adalah ya, salah satu bentuk kepedulian sosial. Lalu berikutnya, kalau kita bicara zakat panjang-panjang, ya banyak juga tentang ayat tentang zakat. Jadi nanti apakah seorang pemimpin saja harus peduli sama rakyat? Ya enggak juga. Karena zakat ini nanti diambil dari orang agniya kan, orang kaya, dari diberikan kepada orang fakir miskin. Jadi kepedulian sosialnya harus kita miliki. Di siapa di antara kalian yang memiliki harta kekayaan, ya harus berbagi sebagai bentuk kepedulian. Nah kalau ini diatur oleh bangsa dan negara kan luar biasa. Ya. Dan kalau mau dikumpulkan, sekarang alhamdulillah sudah ada Laznas, ada Basnas semuanya. Tapi kadang-kadang tidak maksimal. Ya enggak maksimal. Bahkan katanya ajang korupsinya banyak di dalam. Belum lagi uang umat yang enggak jelas kemana dikemanakan. Ya. Padahal itu umat punya. Kenapa itu terjadi? Karena amanah tadi. Tidak amanah yang diberikan amanah. Kata lima rahmatullah. Lalu yang berikutnya yang ketiga, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wan nahyu 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Apa konteks ini? Apa hubungannya dengan negara bangsa? Ada hubungannya. Ya. Jadi al-amru yang ketiga, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini mengajak, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Ini apa? Jaminan kepastian penegakan hukum. Ya, harus jelas. Jaminan kepastian penegakan hukum. Jadi hukum itu harus tegak. Bukan hukum yang lemah yang hanya harus kena, tapi yang kuat nggak kena hukum, yang nggak bisa. Harus tegas hukum itu, tidak pandang bulu. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada anak beliau sendiri, putri beliau sendiri, bahwa hukum itu harus tegak. Apa kata beliau? Seandainya Fatimah itu mencuri, maka saya sendiri akan potong tangannya. Tegas. Jadi hukum harus tegak. Beda dengan kita hari ini. Ya. Jadi masalah terbesar bangsa dan negara hari apa? Hukum. Maka ketika hukum ini tidak tegak, apa yang terjadi? Nah, terjadilah apa yang kita rasakan hari ini. Ya. Kata lima rahmatullah. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini adalah kejaminan kepastian hukum. Ya, penegakan hukum harus jelas. Nah, kecenderungan kekuasaan itu apa? Mendorong pelakunya untuk menyimpang dan menyalahgunakan kekuasaan. Itu kecenderungannya. Menyalahgunakan kekuasaan dan menyalahgunakan jabatan. Itu kecenderungan ya, kekuasaan. Dan kita lihat hari ini hukum belum maksimal berlakunya. Jadi siapa yang kuat itu yang menang, siapa yang lemah itu yang terjadi, itu yang tersiksa. Ya. Nah, karena tidak ada penegakan hukum. Nah, ini ma'ruf nahi munkar. Nah, lalu bagaimana konteksnya dengan bermasyarakat dan kehidupan bermasyarakat? Ya, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, ya, peran kontrol sosial dari ini menjadi sangat mendesak, menjadi sangat penting. Ya, jadi kontrol sosial itu menjadi sangat penting untuk dilakukan. Sehingga kalau kita tidak kontrol, bahaya, ya, maka akan banyak terjadi kemaksiatan, akan banyak terjadi penyimpangan. Jadi apa? Amar ma'ruf nahi munkar itu penting. Kenapa? Untuk mengontrol Anda supaya tidak nyimpang, tidak salah, gitu loh. Maka bagus juga kalau dulu
Habib Rizik itu kalau teriak itu memang harus. Tapi apa yang terjadi? FPI-nya dibubarkan. Kenapa? Karena mereka yang diingatkan tidak nyaman tidurnya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar harus tegak. Kenapa? Untuk mengontrol mereka. Anda salah, Anda harus kami luruskan. Begitu memang fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau rakyatnya udah dibungkem, mulutnya ditutup, malah tidak boleh ngomong, ya hancurlah negara ini. Ya. Yang terakhir biar habis, at-tawakal. Tawakal ini penting juga. Ya, bahwa tawakal ini kalau sudah kita dah dilakukan semuanya, maka tawakal itu penting. Karena walillahi aqibatul umur. Hanya kepada Allah kembali semua urusan. Itulah tawakal. Nah, maka kembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika membangun moralitas dan akhlakul karimah lewat ibadah sholat, lalu menumbuhkan kepedulian sosial lewat mengeluarkan zakat. Lalu apa? Proses amar ma'ruf nahi munkar sudah dijalankan dengan seimbang, dengan benar, dengan seimbang, maka selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya Dia Allah yang akan mengatur semua urusan seluruh manusia, bahkan bangsa dan negara itu. Jadi jangan tidak pernah memulai, ya. Jadi kita harus mulai dari lingkup yang kecil sampai lingkup yang besar, ya. Jadi kalau kita hari ini mampunya kita di lingkungan RW 17, ya itulah yang kita lakukan. Ya, jangan mengharap yang lebih besar sebelum kita selesaikan yang kecil. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tema ini menjadi renungan kita bahwa insyaallah dan kita memulai menegakkan sholat, berbagi. Mudah-mudahan ini menjadi solusi buat bangsa dan negara ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu أشهد أن
Firda dari